Aloha kawan-kawan, hari ini kita akan belajar fisika, study with Maliki, fisika. Materi kita hari ini adalah dimensional analysis, oke, atau analisis dimensi. Ini adalah salah satu materi yang ada di pelajaran fisika, ya. Oke. Outline yang akan kita bahas, apa-apa yang akan kita bahas. Yang pertama ada the definition of dimensions, artinya adalah definisi dimensi itu sendiri. Kemudian yang kedua usage of dimension, artinya kegunaan dimensi. Apa itu dimensi? Oke, dimensi dari suatu besaran adalah cara besaran tersebut tersusun dari besaran-besaran pokok. Seperti yang kita tahu, ada dua besaran ya, ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Contohnya di sini misalnya kita memiliki besaran turunan yaitu volume. Oke. Soalnya adalah bagaimana kita menentukan dimensi untuk besaran volume. Oke, caranya adalah pertama, kita harus tahu rumus untuk mencari volume. Volume ini dimiliki oleh bangun-bangun ruang seperti balok, kemudian ada kubus, kemudian ada prisma, silinder, limas, dan lain sebagainya. Oke, rumus untuk mencari volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Oke, V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Langkah kedua atau step kedua, nyatakan masing-masing variabel di rumus tersebut dalam besaran pokok untuk mengetahui dimensinya. Oke, di sana kita memiliki variabel-variabel penyusun daripada volume balok, yaitu ada panjang, ada lebar, dan ada tinggi. Variabel panjang, lebar, dan tinggi semua identik dengan panjang, ya. Jadi panjang sama dengan lebar, sama dengan tinggi dalam artian dimensinya. Oke, karena mereka sama-sama menggunakan satuan panjang. Setelah itu, rumus yang tadi itu kita ganti penyusun-penyusunnya seperti panjang, P, L, dan T itu dengan dimensinya. Karena dimensi panjang adalah L dan ketiga penyusun itu baik panjang, lebar, dan tinggi itu adalah L, maka kita bisa menuliskan L dikali dengan L dikali dengan L, ya, atau sama dengan L pangkat 3. Jadi, besaran volume tersusun dari 3 dimensi panjang, ya, atau memiliki 3 dimensi panjang, yaitu L, L, dan L. Dimensi sering ditulis dalam tanda kurung persegi, seperti ini. Oke, jadi ini adalah dimensi L, dan bisa dihilangkan juga, atau L biasa. Oke. Ada beberapa catatan tentang dimensi ya. Dimensi sering ditulis dalam bentuk tanda kurung persegi. Seperti ini bisa dilihat. Berarti ini dibaca dimensi dari volume, yaitu sama dengan L pangkat 3. Dan bisa dihilangkan juga atau L, tapi besarannya kita masih pakai tanda seperti ini. Misalnya ini penulisan selain penulisan yang tadi, ini ada penulisan yang baru berarti seperti ini. Jadi dimensi dari volume adalah L pangkat 3. Jadi yang ditaruh atau yang dikasih tanda kurung persegi itu adalah hanya nama besaran ya yang disusun ya. Dalam hal ini volume. Yang kedua, berlaku operasi aljabar. Kita bisa menjumlahkan atau mengurangkan kedua atau semua besaran jika memiliki dimensi yang sama. Jadi syaratnya harus memiliki dimensi yang sama. Kemudian, untuk kasus persamaan, kedua ruas harus memiliki dimensi yang sama. Atau ruas kiri harus memiliki dimensi yang sama dengan item-item atau parts di ruas kanan. Ini disebut dengan prinsip homogeneity. Berarti di suatu persamaan itu kan ada ruas yang dipisahkan oleh tanda sama dengan. Makanya persamaan kalau dipisahkan oleh tanda lebih besar dari, kurang dari, lebih besar dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan, itu disebut dengan pertidaksamaan. Jadi pada kasus persamaan berlaku prinsip homogeneity, artinya kesetaraan dimensi antara item-item yang ada pada ruas kanan maupun ruas kiri. Yang keempat, untuk kasus penurunan persamaan,
Produk dari item-item penyusun suatu persamaan ditulis dalam bentuk pangkat atau eksponen. Nah, ini akan kita bahas ketika kita menggunakan dimensi untuk mencari keterkaitan satu besaran dengan besaran lain dalam sebuah rumus. Kemudian yang kelima, angka tidak memiliki dimensi. Karena angka tidak tersusun dari besaran pokok ya. Kemudian bentuk akhir dimensi itu tidak ditulis dalam bentuk rasio atau bahasa sederhananya per pecahan itu. Berarti dia ditulis mendatar bukan yang tegak lurus ya. Oke. Sekarang kita akan membahas kegunaan dimensi. Salah satu kegunaannya adalah kita bisa menentukan dimensi dari suatu rumus ya. Kita memakai di sini adalah prinsip homogeneity tadi. Nah, contoh soal misalnya kita ingin menentukan apakah dimensi kecepatan itu sama dengan LT-1. Oke, tentukan rumus kecepatan dulu. Ini tahap-tahapnya atau cara-cara kita mencari dimensi suatu besaran turunan. Pertama, kita harus menentukan rumus kecepatan dulu. Rumus kecepatan dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan X per T. Di mana V ini adalah kecepatan, kemudian X adalah jarak atau perpindahan, dan T adalah waktu. Berarti jarak atau perpindahan dibagi waktu. Langkah kedua, cek dimensi masing-masing item penyusun rumus. Dalam hal ini, item penyusun rumus adalah X dan T. Oke. Di mana X itu adalah dimensinya adalah L. Artinya jarak atau perpindahan itu sebenarnya pada dasarnya kalau dari sudut pandang besaran pokok dia adalah panjang. Karena kita tahu satuan yang kita pakai adalah sering satuan panjang seperti meter, sentimeter, kilometer dan lain sebagainya. Sehingga untuk jarak atau perpindahan adalah L. Dan untuk waktu adalah T. Langkah ketiga, ganti lambang penyusun rumus itu dengan dimensinya. Ya, rumus yang ini, yang kecepatan sama dengan X per T tadi, kita ganti penyusunnya yang X dan T ini dengan dimensinya masing-masing. Kita tahu bahwa X itu dimensinya adalah L. Kita tahu T dimensinya adalah T besar. Kemudian tulis bentuk dimensi akhir dalam bentuk mendatar sehingga yang L per T ini kita bisa buat bentuknya mendatar dengan cara menaikkan T ini supaya sejajar dengan L. Kalau T ini naik dia akan menjadi T pangkat min 1. Sebenarnya di sini ada pangkat 1 tapi nggak ditulis. Sehingga didapat sebuah kesetaraan ya. LT-1 sama dengan LT-1. Berarti di sini kegunaan dimensi adalah bisa kita gunakan untuk mengecek kebenaran suatu rumus ya. Jadi rumus tersebut secara dimensi dia benar. Nah, itu salah satu kegunaan dimensi ya. Pertama, kita bisa menentukan apakah suatu dimensi itu dari suatu bahasan itu benar atau salah ya untuk mengecek kebenaran suatu rumus. Oke, dengan prinsip homogeneity. Kemudian kegunaan yang kedua, dimensi bisa kita gunakan untuk menentukan hubungan ya, kita bisa menggunakan untuk menentukan hubungan antar variabel dalam suatu rumus. Contohnya, periode osilasi dari bandul berhubungan dengan variabel massa panjang tali L, gravitasi G. Tentukan formula untuk mencari periode. Oke, di sini jadi yang dinamakan periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu gerakan osilasi. Itu namanya periode ya. Yang pertama, cara kita menentukan hubungan mereka adalah kita buat hubungan dasar variabel penyusun tadi. Dengan ditambah dengan kita kasih pangkat variabel pada penyusun tadi. T sama dengan K dikali dengan M pangkat X, di mana M ini adalah massa tadi, L ini panjang tali, pangkatkan Y, dan G ini adalah gravitasi, kita pangkatkan Z. Oke, karena dari eksponen-eksponen ini nanti, kita bisa mengetahui hubungan antar variabel ini. Sementara K adalah sebuah konstanta, biasanya didapatkan dari eksperimen. Dan dia berbentuk angka, sehingga dia tidak memiliki dimensi. Oke, step kedua. Tentukan dimensi masing-masing variabel. Oke. Periode itu adalah waktu. Karena dia memakai satuan sekon, jam, menit ya. Dan periode dari waktu atau periode itu dimensinya kita tahu adalah T ya. K sebuah konstanta, angka itu tidak berdimensi. Variabel massa atau M memiliki dimensi M besar
Panjang tali L kecil memiliki dimensi L besar. Gravitasi atau G memiliki dimensi LT-2 karena di sini adalah percepatan gravitasi. Jadi dia termasuk pada hakikatnya adalah percepatan. Kemudian masukkan dimensi tadi ke rumus dasar yang kita buat. Rumus dasar tadi adalah T sama dengan K dikali dengan M pangkat X dikali dengan L pangkat Y dikali dengan G pangkat Z. Oke. Sehingga T sama dengan K kali MX kali LY. Kemudian G, kita tahu dimensinya adalah LT-2. G itu sendiri adalah LT-2. Kita masukkan dalam kurung, mereka satu kesatuan, kemudian pangkatkan dengan Z. Setelah itu kita bisa mengobrak-abrik di formula. Misalnya M pangkat X LY kita keluarkan yang di dalam kurung ini supaya bisa kita lakukan operasi selanjutnya dengan M dan L. Sehingga L dipangkatkan dengan Z, kemudian T-2 ini, pangkat min 2 ini kita kalikan dengan Z juga sehingga mendapatkan T-2Z. Di sini masih ada variabel yang sama, yaitu LY dan LZ. Jadi dia sama-sama dimensinya sama-sama L sehingga kita bisa melakukan modifikasi dengan menggunakan aturan eksponen. Kalau basisnya sama yaitu LL, maka pangkatnya bisa dijumlahkan sehingga K dikali dengan M pangkat X dikali dengan L Y ditambah dengan Z, kemudian T pangkat min 2Z. Oke. Kemudian setelah itu kita harus mengecek ya pangkat dari variabel yang sama baik di ruas kiri maupun di ruas kanan. Oke. Setelah kita mengecek, kita ketahui bahwa ada 3 dimensi utama di sana, yaitu dimensi M, kemudian dimensi L, kemudian dimensi T. Di mana sekarang kita cek pangkatnya. M di kanan yang merupakan penyusunnya kita kasihkan tadi kan X pangkatnya. Sedangkan di kiri dia tidak punya unsur M di sana sehingga pangkatnya adalah 0. L yang di kanan kita tahu adalah Y plus Z. Sedangkan di kiri tidak ada L sehingga pangkatnya 0 di sana. Di T, dimensi T di kanan kita tahu pangkatnya adalah min 2Z. Sedangkan di kiri adalah. Jadi untuk pangkat dimensi T pada ruas kiri itu sebenarnya adalah 1, tapi di sana saya tulis min 1/2 karena saya langsung menentukan nilai Z-nya. Sebenarnya di sana adalah kalau di kiri untuk T-nya itu adalah 1. Tetapi setelah kita melakukan perhitungan untuk mencari Z dari min 2Z sama dengan 1, sehingga Z-nya kita dapatkan adalah min 1/2. Jadi di baris L tabel kita tahu X sama dengan 0. Bagaimana dengan Y dan Z? Selesaikan persamaannya. Oke, misalnya di sini kita tahu bahwa dari T min 2Z ya, min 2Z sama dengan 1. Sehingga Z sama dengan min 1/2. Sebenarnya di sini adalah dia 1 bukan min 1/2. Sehingga didapatkan Z-nya adalah min 1/2. Saya langsung aja nulisnya tadi. Karena Z min 1/2, maka Y dapat dicari oleh Y plus Z sama dengan 0. Sehingga Y sama dengan 1/2. Jadi X sama dengan 0, Y sama dengan 1/2, Z sama dengan min 1/2. Setelah kita mengetahui nilai daripada X, Y, dan Z tadi, kita masukkan ke persamaan dasar yang awal tadi. T sama dengan K kali M pangkat X kali dengan L pangkat Y, G pangkat Z. T sama dengan K, mana M-nya X-nya tadi adalah kita dapat 0, Y-nya kita dapat 1/2, L pangkat 1/2, dan G kita dapat min 1/2. Sehingga G pangkat min 1/2. Kita modif lagi. K, apapun yang pangkatnya 0 kan 1, sehingga M pangkat 0 bisa dikali dengan 1. Pangkat setengah itu sama dengan akar, sehingga L pangkat 1/2 itu adalah akar L. Karena di sini pangkat negatif, kita bisa berubah menjadi positif dengan cara 1 per akar G. Karena 1/2 itu sendiri adalah akar, sehingga kita dapatkan K 1 kali akar L per akar G. Akar L akar G ini bisa kita satukan menjadi K dikali 1 dikali akar L per G. Satunya bisa hilang, bisa nggak ditulis, sehingga T sama dengan K dikali dengan akar L per G. Ini adalah rumus untuk
mencari osilasi dari suatu periode. Oke, dari rumus ini kita bisa tahu bahwa T itu tidak ada hubungannya dengan massa. Tidak ada massa di sini. Dia hanya berhubungan bergantung dengan L dan G dan sebuah konstanta tadi. Jadi, periode osilasi itu tidak dipengaruhi oleh massa benda, hanya dipengaruhi oleh panjang tali L dan gravitasi G. Oke, berarti itu maksudnya bahwa dari sana kita bisa mengetahui hubungan antar eh, variabel ya dengan menggunakan analisis dimensi. Oke, sekian dan terima kasih.